Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Sudah sekian lama kita memperbincangkan tentang gerak-gerik iblis, tentang tipu muslihatnya, sifat-sifatnya yang jahat itu, dan bagaimana dia menyerang kita manusia. Satu persatu sudah saya bahas sekian lama. Dan bagaimanakah upaya kita untuk mengusir setan keluar dari sama kita, ataukah juga yang kadang-kadang juga menyerang kita pribadi, sudah kita bahas satu persatu. Sekian lama sudah kita memperbincangkan semuanya itu, dan saya harapkan supaya betul-betul diingat kembali dan tertanam pada hatimu. Bagaimanakah kita bisa berusaha untuk sungguh-sungguh hidup dalam keadaan aman, damai, dan penuh kasih. Tapi satu hal yang saya belum kemukakan secara mendalam ialah bagaimanakah sikap awal kita pada waktu orang datang minta bantuan untuk membantu sesamanya yang kini diserang oleh iblis itu. Saudara, saya punya pengalaman. Sebelum saya membantu orang bersangkutan, saya biasanya katakan sama dia, kita mesti berjumpa secara pribadi dulu. Supaya apa? Supaya saya bisa tahu persis apa yang dia alami selama ini, agar jangan sampai saya salah menduga tentang pribadi bersangkutan, atau akan juga tentang iblis yang menyerang orang ini. Yang saya lakukan pertama ialah mendengarkan uraian dia tentang pengalaman serangan iblis bagi dia secara pribadi. Dia ungkapan dialah panjang lebar, jangan bosan mendengarkan dia, karena kita mau tahu apa yang dia alami selama ini. Bagaimanakah serangan iblis itu, ringan ataukah juga berat. Dengarkanlah baik-baik orang bersangkutan. Biarlah dia menceritakan secara panjang lebar tentang apa yang dia sungguh-sungguh merasakan, tentang kepahitannya, dan bagaimana tentang serangan iblis itu. Biarlah kita dengarkan sebaik mungkin. Tetapi juga mendengarkan juga dari keluarganya, menceritakan tentang pengalaman melihat dia, bagaimanakah ini sudah menyerang dia selama ini, yang kadang-kadang juga keluarga juga tidak tahu bagaimanakah cara menyelesaikannya. Saudara, saya sudah mendengarkan cerita pribadi dia. Anda kemudian mulai bertanya kepada dia, apakah yang menyebabkan sampai semuanya terjadi? Ada beberapa unsur yang bisa mewarnai atau melatar belakangi semuanya terjadi. Yang pertama, coba cek emosional dia. Apakah orang ini gampang sekali marah? Apakah orang ini gampang sekali taruh amarah dalam hati dia? Orang yang cepat sekali menegur, mempersalahkan orang lain. Apakah orang ini gampang sedih? Mungkinkah juga ada orang lain yang menjadi musuh pribadi dia yang kita tidak tahu, tapi kita dengarkan dia punya uraian. Mungkin juga dengan teman, tetangga, atau siapa saja yang belum selesai, yang selama ini belum selesai pertikaian itu. Dia marah, dia dendam, dia benci. Dengarkanlah kata-kata hati dia. Saya sudah katakan bahwa perasaan-perasaan itu adalah pintu masuk bagi iblis untuk menghancurkan pribadi yang bersangkutan. Makanya kita mesti dengar betul-betul tentang perasaan dia, emosional dia, kemarahan dia, kebencian dia, dendam dia. Dan kalau sudah mendengarkan bahwa ternyata kebencian yang dialami, katakan sama dia, lepaskanlah kebencian itu. Lepaskanlah amarah itu. Lepaskanlah dendam itu, karena itulah pintu masuk bagi iblis menghancurkan pribadi yang bersangkutan. Bukan cuma pengalaman pribadi orang itu, tetapi juga bagaimana situasi keluarganya kalau dia belum berkeluarga. Bagaimanakah relasi dia dengan orang tuanya, dengan bapaknya, dengan mamanya, dengan saudara-saudaranya. Apakah orang ini saban kali dipersalahkan oleh orang tuanya, entah ayahnya atau ibunya, membuat dia stres berat, seakan-akan dia tidak punya kebenaran lagi. Dia selalu salah.
tanyakanlah kepada dia. Bagaimanakah hubungan dia dengan adik kakaknya? Relasi baik? Ada komunikasi? Ada dialog? Ataukah juga seringkali berantem dalam rumah karena masalah-masalah tertentu yang belum terselesaikan? Bukan cuma itu. Apakah juga orang tuanya itu terlibat dalam okultisme? Apakah mereka itu menyembah berhala? Dan kadang-kadang juga pasien ini terlibat dalam okultisme itu, dalam penyembahan berhala itu. Berapa kali dia terlibat dalam perjudian dengan teman-temannya, ataukah juga dengan orang tuanya, barangkali ya, mungkin. Ataukah dia termasuk orang yang suka berjudi, bahkan perintis bagi perjudian dengan orang-orang lain. Kalau itu terjadi, dia mesti lepaskan. Dan kepada orang tua juga, tinggalkanlah sikap biasa pada okultisme itu, karena hanya menjauhkan pribadi dia keluar dengan Tuhan Allah yang sangat mencintai kita. Bagaimanakah sikap pribadi dia dan Tuhan Allah? Mungkin sekali dia juga persoalkan Tuhan Allah karena dia punya pengalaman pahit yang tak pernah terselesaikan. Iblis datang, dan dia barangkali frustrasi. Dan dia mengatakan Tuhan Allah tidak ada, Tuhan Allah tidak betul, tidak punya kuasa. Berapa kali dia tolak Tuhan Allah dalam kehidupan. Mungkin sekali dia sudah malas berdoa, dia bosan. Dia katakan bahwa tak ada gunanya kita berdoa. Dan berdasarkan pengalaman ini, dia juga ada teman-teman lainnya supaya jangan berdoa. Tak ada gunanya, kita hanya buang-buang waktu. Semuanya harus kita dengarkan dari pengalaman pribadi yang bersangkutan. Dan kalau sampai dia mengatakan bahwa ya dia merasa sama Tuhan Allah karena pengalaman pahit dia ini, katakan sama dia, Tuhan mau bantu, karena itu percayalah pada kuasa Allah. Jangan malas berdoa, jangan malas sembahyang. Ciptakanlah waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Minta dengan segenap hati. Dan kalau kita berdoa dengan segenap hati, Tuhan pasti bantu. Karena Allah juga mau selamatkan kita. Saudara, bukalah pintu hatimu. Tenangkanlah dirimu. Dan minta sama Tuhan. Karena Tuhan juga mencintai Anda sekarang dan untuk selama-lamanya. Allah siap membantu kita asal saja kita juga terbuka kepada Allah dan minta bantuan Dia. Sesudah kita mendengarkan ungkapan pribadi dia dan bagaimana relasi dia dengan orang tuanya, atau juga dengan istrinya atau suaminya, kalau ada permusuhan antara mereka berdua, tinggalkanlah permusuhan itu. Karena perkawinan itu penting untuk menciptakan damai, kebersamaan, kekeluargaan dalam keluarga itu. Untuk mengkondisikan masing-masing pihak bertumbuh secara benar di mata Allah, tapi juga di mata sesama manusia. Kita bantu dia, kita tolong dia, kita mau supaya dia juga ada dalam kasih Allah. Sesudah kita dengarkan semua, saya katakan bahwa kembali kita nasihatkan dia untuk marilah lepaskanlah semua kebencianmu, lepaslah semua dendammu, karena semuanya itu menciptakan Anda jatuh dalam dosa. Dan justru dengan demikian gampang sekali bagi iblis untuk menyerang Anda secara pribadi. Percaya kepada Allah. Allah juga mau bantu kita, asal kita juga mau berserah semata-mata pada firman Allah dan perbuatan-perbuatan baik. Akhirnya semuanya itu ialah kita doakan dia, ajak dia untuk berdoa bersama-sama, cari Tuhan, karena dia juga senantiasa ada bersama kita tiap-tiap saat. Eksorsis sendiri yaitu orang yang seringkali mendoakan orang lain atau musuh setan, dia tidak boleh takut. Dia percaya pada kebesaran Tuhan. Eksorsisme itu ada dua hal, eksorsisme ringan, itu yang sederhana itu, dan eksorsisme mulia. Dan yang mulia itu hanya dibuat oleh para imam, para pastor. Maka seorang pastor yang melaksanakan eksorsisme luar biasa itu jangan takut. Karena imamatmu itu bukan setan yang kasih,
Tetapi Tuhanlah yang kasih kepada engkau anugerah istimewa ini sebagai kekuatan untuk engkau, tetapi juga menopang pribadi bersangkutan, imam yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas mulia menggembalakan domba-domba Allah. Kalau toh sampai pada saat dia melaksanakan tugas pengusiran setan dan iblis mau mencoba yang bersangkutan, imam bersangkutan, imam jangan takut. Percayalah kepada Allah. Lakukanlah tugasmu. Usir dia. Jangan takut. Karena Allah bersama engkau. Pada saat Anda mengusir setan, bukan kuasa Anda yang terjadi, tetapi Allah yang bertindak melalui Anda sebagai pilihan yang Tuhan panggil untuk menggembalakan domba-domba Allah. Marilah kita bersatu bersama Tuhan dan percaya pada kuasa Dia. Karena Allah datang untuk menyelamatkan kita melalui tangan manusia, melalui pribadi manusia. Dan karena itu, eksorsis juga mestinya senantiasa bersandar semata-mata pada Allah. Sampai jumpa